Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu masa di Baghdad, ketika kemakmuran tampak merata tetapi kegelisahan tersembunyi di balik senyum manusia, Abu Nawas hidup sebagai pengamat yang jarang terlihat namun selalu memahami. Ia menyadari bahwa banyak orang tampak sibuk mengejar keberhasilan, tetapi sedikit yang benar-benar mengerti untuk apa keberhasilan itu dikejar. Dari sanalah kisah ini bermula, bukan dari istana, melainkan dari sebuah lorong sempit tempat Abu Nawas sering duduk menyendiri. Suatu hari, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang setiap pagi berlari terburu-buru, seolah takut tertinggal oleh waktu. Pemuda itu bekerja keras, belajar tanpa henti, dan hampir tidak pernah beristirahat. Ketika Abu Nawas menegurnya dengan ramah, pemuda itu berkata bahwa hidup adalah perlombaan, dan siapa yang lambat akan tertinggal. Abu Nawas tidak membantah. Ia hanya bertanya apakah garis akhir perlombaan itu benar-benar terlihat oleh siapapun. Pertanyaan itu membuat pemuda tersebut terdiam, tetapi ia tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu jatuh sakit karena kelelahan. Dalam kondisi lemah, ia kembali bertemu Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas tidak menasihati panjang. Ia hanya berkata bahwa hidup memang berjalan, tetapi tidak semua yang bergerak berarti maju. Kalimat itu tertanam kuat dalam benak pemuda tersebut. Di sisi lain kota, seorang pedagang kaya merasa hidupnya hampa. Ia memiliki segalanya, tetapi hatinya selalu gelisah. Ia menemui Abu Nawas dan meminta rahasia ketenangan. Abu Nawas tidak menyebut doa atau amalan khusus. Ia justru bertanya kapan terakhir kali pedagang itu merasa cukup. Pedagang itu tidak mampu menjawab, karena selama hidupnya ia selalu ingin lebih. Kabar tentang pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas menyebar. Sebagian orang menganggapnya bijak, sebagian lagi menganggapnya berbahaya karena membuat orang mempertanyakan tujuan hidup. Namun Abu Nawas tidak berhenti. Ia yakin bahwa kehidupan yang tidak pernah dipertanyakan akan berakhir pada penyesalan yang terlambat. Suatu ketika, seorang pejabat mendengar bahwa Abu Nawas dianggap membuat rakyat malas karena mengajarkan kepuasan. Abu Nawas dipanggil dan ditanya apakah ia ingin melemahkan semangat kerja. Abu Nawas menjawab tenang bahwa bekerja keras dan hidup rakus adalah dua hal yang berbeda. Ia bertanya apakah seseorang bekerja untuk hidup, atau hidup untuk bekerja. Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Hari demi hari, orang-orang mulai memahami bahwa Abu Nawas tidak mengajarkan kemalasan, melainkan keseimbangan. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga menjaga jiwa agar tidak kering. Banyak orang mulai memperbaiki hidupnya, bukan dengan berhenti bekerja, tetapi dengan memberi makna pada setiap usaha. Di usia senja, Abu Nawas kembali memilih hidup sederhana. Ia tidak ingin dikenang sebagai pengubah hidup orang lain, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan sadar. Ia sering berkata bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan akibat dari hidup yang jujur dan seimbang. Ketika Abu Nawas wafat, kisah tentang dirinya tidak berhenti. Orang-orang mengenangnya sebagai manusia yang berani bertanya pada kehidupan, bukan untuk melawan takdir, tetapi untuk memahami amanah yang diberikan Tuhan. Dan dari kisah inilah lahir pelajaran bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang paling sibuk, melainkan hidup yang paling disadari.
Seiring waktu berjalan, pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas mulai membentuk perubahan kecil namun nyata dalam kehidupan banyak orang. Pemuda yang dahulu hidup terburu-buru perlahan belajar memperlambat langkahnya. Ia tetap bekerja keras, tetapi kini ia memahami bahwa beristirahat bukanlah tanda kalah, melainkan cara menjaga diri agar tidak hancur sebelum tujuan tercapai. Ia sering mengingat kalimat Abu Nawas bahwa hidup yang dijalani tanpa jeda akan kehilangan arah, seperti unta yang dipaksa berjalan tanpa diberi minum. Pedagang kaya yang pernah menemui Abu Nawas juga mengalami perubahan batin. Ia mulai mengurangi kesibukan yang tidak perlu, memperbaiki hubungannya dengan keluarga, dan menyisihkan hartanya untuk membantu orang lain tanpa ingin dikenal. Ia menyadari bahwa kegelisahan selama ini bukan karena kurangnya harta, melainkan karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Abu Nawas tidak pernah mengklaim keberhasilan itu, tetapi orang-orang tahu bahwa satu pertanyaan jujur telah membuka pintu kesadaran. Namun tidak semua orang menyambut perubahan dengan lapang dada. Sebagian merasa terusik karena kehidupan yang mereka bangun di atas ambisi mulai dipertanyakan. Mereka menuduh Abu Nawas menanamkan keraguan dalam diri masyarakat. Beberapa tokoh berpengaruh bahkan berusaha menjauhkan Abu Nawas dari keramaian, dengan harapan pertanyaan-pertanyaannya akan berhenti beredar. Abu Nawas menyadari hal itu, tetapi ia tidak melawan. Ia memilih pergi dari satu tempat ke tempat lain, bukan untuk menghindar, melainkan untuk menjaga agar pesannya tetap murni. Dalam perjalanan, ia bertemu orang-orang dengan luka hidup yang berbeda. Ada yang gagal meraih cita-cita, ada yang kehilangan orang tercinta, dan ada pula yang merasa hidupnya hampa meski tampak berhasil. Kepada mereka, Abu Nawas tidak menawarkan solusi instan. Ia hanya menemani dengan keheningan dan pertanyaan sederhana yang menenangkan. Di sebuah kota kecil, Abu Nawas tinggal cukup lama. Ia melihat masyarakat di sana hidup sederhana tetapi penuh kebersamaan. Dari mereka, Abu Nawas belajar kembali bahwa kebahagiaan sering tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Ia membantu di ladang, ikut membersihkan tempat ibadah, dan mendengarkan cerita orang-orang tua tentang kehidupan yang dijalani tanpa banyak tuntutan. Semua itu memperkaya pandangannya tentang hidup yang seimbang. Ketika kembali ke Baghdad setelah sekian lama, Abu Nawas mendapati kota itu lebih ramai tetapi juga lebih lelah. Banyak orang sukses secara lahir, tetapi kosong secara batin. Abu Nawas tidak menyalahkan siapapun. Ia memahami bahwa zaman berubah, dan setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Ujian kali ini bukan kemiskinan atau penindasan, melainkan kehilangan makna di tengah kelimpahan. Dalam sebuah pertemuan kecil, seseorang bertanya kepada Abu Nawas bagaimana cara menemukan tujuan hidup. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa tujuan hidup seringkali tidak ditemukan dengan mencari terlalu jauh, tetapi dengan memperbaiki apa yang ada di depan mata. Ia berkata bahwa hidup akan terasa bermakna ketika seseorang tahu mengapa ia melakukan sesuatu, bukan hanya apa yang ia lakukan. Di usia yang semakin senja, Abu Nawas semakin sering merenung tentang hubungannya dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya, dengan segala tanya dan ragu, sejatinya adalah upaya mendekat kepadanya. Ia tidak merasa paling benar, justru merasa semakin kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Dari kesadaran itulah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Menjelang akhir hayatnya,
Abu Nawas berpesan kepada orang-orang terdekat bahwa hidup tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kesungguhan dalam berproses dan kejujuran dalam niat. Ia mengatakan bahwa manusia akan jatuh berkali-kali, tetapi selama ia mau bangkit dengan kesadaran, jatuh itu tidak pernah sia-sia. Ketika Abu Nawas wafat, tidak ada kemegahan, tetapi ada keheningan yang penuh makna. Banyak orang merasakan kehilangan, namun juga merasa ditinggalkan bekal yang cukup untuk melanjutkan hidup. Kisah tentang Abu Nawas pun terus hidup, diceritakan sebagai kisah manusia yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan batin. Dari kisah panjang ini, orang-orang belajar bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari masalah, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan. Dan disitulah kebijaksanaan Abu Nawas tetap hidup, bukan dalam kata-kata yang dihafal, tetapi dalam cara manusia memandang dan menjalani kehidupannya sendiri. Istana Seribu Pintu. Pada suatu malam yang sunyi di kota Baghdad, ketika suara pedagang telah menghilang dan cahaya lentera mulai padam satu persatu, Abu Nawas duduk di tepi jendela rumahnya, memandang langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut membawa aroma rempah dari pasar yang telah tutup. Abu Nawas tersenyum kecil, sebab hari itu ia merasa hidup sangat tenang, tanpa masalah, tanpa hukuman raja, dan tanpa keluh kesah rakyat. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan tergesa-gesa di pintu rumah. Abu Nawas membuka, dan terlihat seorang pengawal istana tengah terengah-engah. Ia membawa gulungan surat kerajaan yang bersegel emas. Abu Nawas, Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid memanggilmu segera ke istana. Katanya, ini sangat penting. Abu Nawas menatap langit, menghela napas. Kalau raja memanggil di malam hari, biasanya masalahnya besar, gumamnya. Ia mengambil sorban, merapikan baju, dan berangkat bersama pengawal. Perjalanan menuju istana terasa berbeda malam itu. Lentera menyala lebih banyak dari biasanya, dan banyak prajurit berjaga. Bahkan burung hantu yang biasa terdengar pun seolah ikut diam memperhatikan. Sesampainya di aula megah, Raja Harun al-Rasyid berdiri dengan wajah gelisah. Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membantu kerajaan kali ini. Abu Nawas membungkuk sopan. Hamba datang, Tuanku, apa yang bisa hamba lakukan? Raja menunjuk sebuah peta tua besar. Di dalam peta terdapat gambaran bangunan raksasa bertuliskan, Istana Seribu Pintu, siapa yang masuk, tak pernah kembali. Raja berkata dengan suara menurun, banyak prajurit hilang setelah masuk istana itu. Di dalamnya konon ada harta berlimpah, tetapi tak seorang pun dapat keluar. Kita perlu seseorang yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdik. Abu Nawas menarik napas panjang. Hamba mengerti, Tuanku, dan hamba bersedia. Raja tersenyum lega, namun menambahkan, kau boleh menolak, Abu Nawas. Abu Nawas tertawa lembut. Menolak bukan sifat hamba, karena ketika rakyat butuh bantuan, disitulah hamba bekerja. Malam itu Abu Nawas pulang, menyiapkan perjalanan besok. Ia membawa hanya 3 barang. Seutas tali panjang, sebutir kapur putih, seekor ayam jantan, tidak ada pedang, tidak ada pelindung. Itu bukan caranya menyelesaikan masalah. Keesokan paginya, Abu Nawas tiba di depan Istana Seribu Pintu. Bangunannya sangat besar, tinggi hampir menyentuh awan, dengan pintu berjejer dari bawah sampai ke puncak menara.
Setiap pintu terlihat sama, tidak ada tanda. Prajurit kerajaan berbisik ketakutan, "Hati-hati Abu Nawas, tidak ada orang yang pernah kembali." Abu Nawas tersenyum. "Kalau semua orang takut, maka tidak ada yang selamat. Justru karena semua orang takut, aku tenang." Lalu ia melangkah masuk. Begitu memasuki istana, Abu Nawas melihat lorong-lorong panjang yang tak berujung. Ada ratusan pintu di kiri, kanan, atas, bawah, sungguh membingungkan. Ia terus berjalan. Setiap kali ia membuka pintu, ia melihat ruangan lain, dan pintu-pintu lain. Disinilah kecerdikan Abu Nawas bekerja. Ia mengeluarkan kapur putih dan menandai pintu pertama yang ia buka dengan tanda X. Lalu ketika ia masuk pintu berikutnya, ia menandai lagi. Dengan begitu ia bisa tahu mana pintu yang sudah ia coba. Hari demi hari berlalu. Abu Nawas tidur mengandalkan ayam jantan yang berkokok setiap pagi di dalam istana gelap itu. Ia mengikat tali panjang ke pinggangnya, menelusuri ruangan demi ruangan agar tidak tersesat terlalu jauh. Namun, semakin ia menelusuri, semakin banyak pintu yang muncul. Seolah istana itu hidup dan berubah setiap kali ia bergerak. Suatu malam, saat Abu Nawas hampir putus asa, ia mendengar suara langkah kaki halus, seperti seseorang berjalan tanpa ingin ketahuan. Abu Nawas pura-pura tertidur. Ia menunggu. Begitu suara itu mendekat, ia membuka mata. Ternyata seorang lelaki tua dengan jenggot panjang, berpakaian seperti penjaga kuno. Orang tua itu berkata, "Banyak orang masuk istana ini untuk mencari harta. Tapi kau berbeda, kau tidak mengambil apapun. Kau mencari jalan keluar. Kau cerdik, Abu Nawas." Abu Nawas bertanya, "Kalau begitu, tunjukkan jalan keluarnya." Orang itu tertawa lembut. Jalan keluar bukanlah pintu rahasia, melainkan kesabaran dan akal. Kakek itu menunjuk ke satu pintu yang sangat kecil di sudut ruangan. Hampir tidak terlihat mata manusia. Abu Nawas mendekat. Tidak ada ornamen, tidak ada ukiran, hanya pintu kecil sederhana seperti pintu rumah orang miskin. "Seseorang yang hanya menginginkan harta tidak akan melihat pintu kecil ini," kata kakek itu. "Karena ia sibuk mencari pintu yang besar dan mewah." Abu Nawas mengangguk. Ia membuka pintu kecil itu perlahan, cahaya terang muncul, dan ia bisa melihat gerbang luar. Sebelum keluar, Abu Nawas menoleh. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kau menang bukan karena kuat, tapi karena tidak serakah." Setelah kembali ke Baghdad, rakyat bergembira. Raja menyambut Abu Nawas di singgasana besar. "Katakan, Abu Nawas, harta apa yang kau bawa dari istana 1000 pintu?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Hamba membawa harta terbesar, tuanku, yaitu jalan keluar." Raja memandang Abu Nawas dalam-dalam. Lalu ia tersenyum bangga. "Kalau semua orang seperti engkau, dunia akan jauh lebih damai." Abu Nawas hanya menunduk sambil menahan menguap kecil. "Kalau begitu izinkan hamba pulang dan tidur, tuanku." 3 malam hamba tidur berbantal lantai marmer istana itu. Punggung hamba protes. Semua orang tertawa sampai air mata mengalir. Raja menjawab sambil tertawa, "Pulanglah, Abu Nawas. Tidurlah dengan damai malam ini. Dan jangan takut kalau besok kerajaan punya masalah lagi, aku pasti memanggilmu." Abu Nawas lagi-lagi menghela napas panjang. Itu justru bagian yang membuat hamba tidak bisa tidur nyenyak. Tawa pun berkumandang sampai malam.
Dan pada malam itu, Abu Nawas pulang ke rumah. Ia menutup pintu dengan tenang, menuang secangkir teh manis, kemudian memandang jendela seperti malam pertama ketika kisah ini dimulai. Namun kali ini ia lebih merasa bahagia. Karena ia tahu, tidak ada pintu yang mampu menjebak manusia selama ia menggunakan akal, kesabaran, dan hati yang tidak serakah. Angin malam berhembus lembut, lentera redup. Ketika kantuk datang, Abu Nawas berbaring dan berbisik pelan. Ada banyak pintu dalam hidup, tapi pintu untuk keluar dari masalah selalu ada. Kita hanya perlu mencarinya dengan tenang. Dan kota Baghdad pun kembali tidur damai. Pada suatu masa ketika Baghdad berada dalam kemakmuran tetapi diam-diam diliputi kegelisahan batin, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Nawas yang dikenal bukan karena hartanya, bukan pula karena pangkatnya, melainkan karena lidahnya yang tajam dan pikirannya yang selalu selangkah lebih cepat dari siapapun. Ia sering duduk di sudut-sudut kota, mendengar keluh kesah rakyat, dan tertawa kecil ketika menyadari bahwa masalah terbesar manusia seringkali bukan karena kurangnya jawaban, melainkan karena terlalu yakin pada jawaban yang salah. Pada hari itu, sebuah peristiwa besar dimulai dari sebuah kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa paling benar di negeri itu. Kerajaan sedang menghadapi persoalan pelik. Persediaan gandum menipis meski gudang tampak penuh, pajak meningkat tetapi rakyat mengeluh miskin, dan para pejabat saling menyalahkan dengan wajah serius namun hati penuh kepentingan. Raja memanggil para menteri dan ulama untuk meminta nasihat, tetapi setiap jawaban terdengar indah di telinga, namun kosong dalam kenyataan. Akhirnya, seseorang menyebut nama Abu Nawas, bukan dengan keyakinan, melainkan dengan nada sinis, seolah-olah kecerdikan seorang rakyat jelata tidak pantas masuk ke dalam urusan negara. Anehnya, justru itulah yang membuat raja tertarik. Abu Nawas dipanggil ke istana dan dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar yang dibungkus dengan kesederhanaan palsu. Raja bertanya mengapa negeri yang tampak makmur justru terasa rapuh. Para pejabat berharap Abu Nawas akan berbicara panjang tentang ekonomi dan hukum, tetapi ia justru bertanya balik, meminta izin untuk mengajukan 3 tebakan sederhana kepada seluruh hadirin. Tebakan pertama, katanya, adalah tentang perut yang kenyang namun hati yang lapar. Ia meminta semua pejabat yang merasa cukup untuk berdiri, dan hampir semua berdiri tanpa ragu. Lalu ia meminta mereka yang masih menginginkan lebih untuk tetap berdiri, dan tak satu pun duduk. Dari situ, Abu Nawas berkata bahwa negeri ini tidak miskin, tetapi tidak pernah merasa cukup. Tebakan kedua lebih tajam. Abu Nawas meminta agar seorang bendahara istana membawakan daftar pajak dan pengeluaran negara. Ia tidak membaca angka-angkanya, melainkan bertanya siapa yang menulisnya dan siapa yang memeriksanya. Ketika diketahui bahwa orang yang menulis juga yang mengawasi, Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa kesalahan terbesar bukan pada angka yang salah, melainkan pada kepercayaan yang salah tempat. Hadirin mulai gelisah, sebab tebakan itu tidak menyebut nama, tetapi semua merasa tertunjuk. Tebakan ketiga adalah yang paling berbahaya. Abu Nawas bertanya kepada para ulama istana tentang makna keadilan. Mereka menjawab dengan ayat, hadis, dan pendapat para cendekia besar. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, lalu bertanya satu hal sederhana, apakah mereka mau diadili dengan aturan yang sama seperti rakyat biasa? Aula mendadak sunyi. Dari keheningan itu,
Abu Nawas menyimpulkan bahwa keadilan sering kali indah diucapkan, tetapi berat untuk diterima ketika menyentuh diri sendiri. Raja mulai memahami bahwa masalah negeri ini bukan terletak pada kurangnya ilmu, tetapi pada kelebihan pembenaran. Namun, seorang menteri yang merasa terpojok menantang Abu Nawas dengan sebuah teka-teki untuk menjatuhkannya. Ia bertanya, "Jika engkau begitu pintar, katakanlah mana yang lebih berbahaya, kebodohan orang awam atau kecerdikan orang berilmu?" Pertanyaan itu tampak mustahil dijawab tanpa menyinggung salah satu pihak. Abu Nawas menjawab bahwa kebodohan bisa diperbaiki dengan belajar, tetapi kecerdikan yang digunakan untuk menipu akan selalu mencari alasan untuk tetap salah. Maka yang paling berbahaya bukan kurangnya pengetahuan, melainkan kelebihan kepentingan. Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas meminta izin melakukan sebuah percobaan. Ia mengusulkan agar 1 hari penuh istana dijalankan tanpa para pejabat, dan 1 hari berikutnya dijalankan tanpa rakyat. Usulan itu ditertawakan, tetapi raja melihat maknanya. Abu Nawas menjelaskan bahwa tanpa rakyat, istana hanyalah bangunan kosong, sedangkan tanpa pejabat, rakyat tetap hidup meski dengan kesulitan. Dari sana, ia menyimpulkan bahwa kekuasaan sejati bukan pada jabatan, tetapi pada amanah. Namun ujian terbesar datang ketika Abu Nawas diminta memberi solusi konkret. Ia mengusulkan agar gudang gandum dibuka dan isinya dibagikan secara terbuka dengan pengawasan rakyat. Para pejabat menolak dengan alasan keamanan dan tata aturan. Abu Nawas lalu mengajukan tebakan terakhir, apakah aturan dibuat untuk melindungi harta atau untuk melindungi manusia? Ketika tak seorang pun mampu menjawab dengan jujur, raja memutuskan mengikuti saran Abu Nawas. Gudang dibuka, dan terbukti bahwa isinya tidak sebanyak yang dilaporkan. Kebenaran itu mengguncang istana. Beberapa pejabat dihukum, sebagian mengundurkan diri, dan sebagian lagi diam dalam rasa malu. Abu Nawas tidak meminta imbalan, tidak pula jabatan. Ketika raja menawarinya posisi sebagai penasehat tetap, ia menolak dengan sopan. Ia berkata bahwa lidahnya lebih berguna di luar istana, tempat ia bisa berkata jujur tanpa harus menjaga kursi. Abu Nawas kembali ke jalanan Baghdad, duduk bersama rakyat, mendengar cerita mereka, dan sesekali melemparkan tebakan sederhana yang membuat orang berpikir lebih dalam tentang hidup. Dari kisah itu, orang-orang belajar bahwa kecerdikan sejati bukan tentang mengalahkan lawan dalam perdebatan, melainkan tentang mengungkap kebenaran tanpa harus berteriak. Tebakan paling jitu bukan yang membuat orang lain kalah, tetapi yang membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka salah arah. Awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan, sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan. Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda.
Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras, tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air, pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya, meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rasyid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Menteri pertama menyampaikan keberatan, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah lebih baik memanggil ahli astronomi, ahli cuaca, atau ulama besar? Abu Nawas adalah pelawak, penyair, dan orang penuh muslihat. Masalah ini terlalu serius." Namun Khalifah menggeleng perlahan dengan pandangan tajam. Seriusnya masalah bukan penentu siapa yang menyelesaikannya, melainkan siapa yang mampu menyelesaikannya. Ucapan itu membuat seluruh ruangan sunyi. Semua merasa tidak berdaya, karena memang tidak ada satupun yang memiliki jawaban. Para ahli astronomi hanya mengatakan bahwa fenomena ini tidak umum, sedangkan para ulama memohon hujan berhenti tapi langit masih tetap menurunkan air. Akhirnya, sekelompok penjaga dikirim mencari Abu Nawas. Abu Nawas yang enggan dipanggil. Ketika penjaga istana tiba di rumah Abu Nawas, mereka mendapati rumah kecil yang sedikit tergenang air di bagian depan. Abu Nawas sedang bersantai di beranda, menikmati teh, seolah keadaan banjir sama sekali tidak mengganggunya. Ketika salah satu penjaga berkata bahwa Khalifah memanggilnya, Abu Nawas langsung menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau datang ke istana saat hujan deras dan banjir seperti ini. Nanti sandalku basah." Penjaga terkejut. "Ini bukan urusan sandal, Abu." Abu Nawas menjawab santai sambil mengangkat kakinya ke kursi agar tidak terkena air. "Sandal basah bisa menyebabkan kaki dingin. Kaki dingin bisa membuatku masuk angin. Kalau aku masuk angin, aku bisa sakit. Kalau aku sakit, siapa yang akan menghibur Baghdad?" Para penjaga hampir frustrasi. Mereka tidak tahu apa harus tertawa atau marah. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Khalifah akan murka jika kau menolak." Abu Nawas menegakkan tubuhnya dan mengelus jenggot tipisnya. "Kalau begitu, katakan pada Khalifah bahwa untuk datang ke istana aku butuh perahu kerajaan dan 1 ekor keledai." Para penjaga makin bingung. Untuk apa keledai dalam perahu? Abu Nawas menjawab santai, "Bagaimana aku tahu apa yang akan terjadi nanti?
Lebih baik bersiap sejak awal daripada menyesal kemudian. Tidak punya pilihan, para penjaga akhirnya kembali ke istana membawa pesan yang membingungkan itu, yang membuat seluruh istana lebih heran. Khalifah menyetujui permintaan Abu Nawas. Perjalanan Abu Nawas ke istana. Keesokan harinya, sebuah perahu kerajaan menjemput Abu Nawas. Di dalam perahu itu ada seekor keledai, seperti permintaannya. Warga Baghdad yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan tawa. Bayangkan, di tengah banjir, perahu kerajaan membawa seorang penyair bersama seekor keledai, disambut oleh para penjaga istana dengan wajah serius. Selama perjalanan, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu. Jangan takut, wahai sahabat keledai. Kalau kita tenggelam, paling tidak kita tenggelam bersama. Para penjaga hanya bisa berpandangan satu sama lain, mencoba bersabar. Namun ada sesuatu yang tidak mereka sadari, Abu Nawas bukan sekadar bercanda. Ia sedang mengamati. Sepanjang perjalanan, ia melihat arus air, mendengar suara hujan, dan memperhatikan sungai Tigris yang meluap. Wajahnya yang biasanya penuh candaan berubah serius dari waktu ke waktu. Ia seperti tengah menghitung sesuatu dalam pikirannya. Ketika tiba di istana, Abu Nawas turun dari perahu dengan santai, namun membiarkan keledai ikut turun ke pelataran istana. Para penjaga panik dan ingin menyingkirkan keledai itu, tetapi Abu Nawas berkata, "Siapa yang berani menyentuh keledaiku, dialah yang bertanggung jawab atas semua akibatnya nanti." Entah kenapa, ancaman itu sukses membuat semua orang takut melakukannya. Pertemuan Abu Nawas dan Khalifah. Ketika Abu Nawas masuk ke aula kerajaan, air hujan masih berjatuhan dari ujung serbannya. Khalifah Harun al-Rashid memandangnya dengan senyum samar. "Wahai Abu Nawas, masalah kota kita semakin parah. Hujan tidak berhenti, sungai meluap, rakyat panik. Apakah kau dapat menemukan jalan keluar?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan namun jelas. "Sebelum menjawab, izinkan aku bertanya, apakah kita sedang meminta hujan berhenti karena banjir, atau kita ingin mengetahui mengapa hujan ini turun tanpa henti?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang memikirkan perbedaan antara dua hal itu. Semua hanya ingin hujan berhenti, tapi Abu Nawas menunjukkan bahwa masalah sebenarnya lebih dalam dari itu. Khalifah akhirnya berkata, "Tentu kita ingin tahu penyebabnya, agar kejadian ini tidak terulang lagi." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu izinkan aku bekerja dengan caraku sendiri. Dan satu syarat lagi, jangan satu pun mencoba menghalangi apa yang akan aku lakukan nanti, walaupun tampak gila." Semua penasihat kerajaan saling pandang. Mereka sudah tahu betapa berbahayanya memberi Abu Nawas kebebasan penuh. Tetapi mereka juga tahu, di antara semua orang di Baghdad, hanya Abu Nawas yang mungkin membawa keajaiban. Khalifah mengangguk. "Kau bebas melakukan apapun, selama Baghdad selamat." Abu Nawas membungkuk dengan hormat lalu berkata, "Kalau begitu, banjir akan berakhir. Tapi bersiaplah, aku akan membuat seluruh Baghdad tercengang." Pembagian yang adil. Suatu hari datanglah 3 orang dari desa menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid di istana. Mereka datang untuk mencari pembenaran pada masalah yang mereka hadapi bersama. Begitu sampai di istana, mereka langsung menghadap Baginda yang ketika itu sedang bersama pembesar-pembesar kerajaan. Salah satu dari mereka berkata, "Ampun beribu ampun tuanku. Kedatangan kami ke sini tidak lain hanyalah untuk meminta penyelesaian tentang persoalan yang sedang melilit kami bertiga," kata salah seorang dari mereka yang bernama Ahmad. "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda. "Begini Baginda,
Saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina, Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja menggembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat, mendapat bagian seperdelapannya, jelas Ahmad. Lantas apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak, tanya Baginda. Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda, terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan seperdelapannya yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk memecahkan persoalan tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkannya, akhirnya Baginda terpikir untuk mengundang Abu Nawas dengan kecerdasannya menyelesaikan banyak persoalan. Atas perintah raja, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda kemudian memerintahkan Ahmad untuk menceritakan semua persoalan rumit yang mereka hadapi kepada Abu Nawas. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya bisa membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya, pinta Abu Nawas. Setelah 23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari solusi dari masalah yang cukup rumit tersebut. Tidak lama kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Izinkan saya meminjam kambing milik Baginda seekor saja," pinta Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan seekor kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, perintah Abu Nawas. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian seperdelapannya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 ekor kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut, kata Abu Nawas. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Semua merasa puas atas bantuan Abu Nawas. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak lupa Baginda pun turut berterima kasih kepada Abu Nawas atas bantuan Abu Nawas menyelesaikan persoalan rakyatnya. Menamparkan raja. Pada suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalan barunya di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Kenalan barunya itu adalah seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah.
Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu ramai. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja datang. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya, semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Namun ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, tiba-tibalah ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu, dan begitu seterusnya. Pemilik rumah itu hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikit pun. Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, mereka malah menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya, dalam hati ia bergumam, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara untuk menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, permainan itu sangat aneh, kata Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya Baginda. Di tepi hutan sana Baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak Baginda. Nanti malam saja kita pergi Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa agar tidak ada yang mengenali Baginda, ucap Abu Nawas. Malam harinya, berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah Baginda sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Demi melihat hal itu, Abu Nawas lalu meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lebam memerah, sementara tamu lainnya terus menertawainya. Lah sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya. Dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya,
Setelah bangun tidur Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalari. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu," kata Baginda. "Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja, pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. "Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menamparkan aku tadi malam?" tanya Baginda marah. "Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda. Karena menamparkan orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda. "Ampunilah hamba, tuanku," pinta si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya, berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meski caranya selalu aneh dan membuat ia hampir celaka.